Kita kepingin langsung mempraktekkan. Ayo mulai dari membuka dan yang lainnya. Bukan kita buka khusus. Siapa? Ayo. Pakai celana kan? Ya. Anggap kiblatnya ke sana ya. Sehingga kepala taruh di sini ya. Nah, ayo. Enak, bisa diatur sendiri. Agak naik terus lagi. Ya. Ya. Nah. Ini ya. Tuh, jangan. Jadi ini diantara anggap seperti halnya kain spray tadi ya. Ya. Jadi cara untuk bagaimana cara melepaskan kainnya ini kita pasangkan dulu. Ya. Kainnya ini kita pasangkan dulu. Jadi gini, lihat. Tuh. Kita melepas seluruh pakaian itu dari balik kain. Kapan melakukan pelepasan itu? Secepatnya, sebelum jasad kaku. Nah ini, kalau sudah tahu pasti yakin mati, sudah langsung lepas. Supaya apa? Nggak perlu ngerusak pakaian. Paham ini? Nah, caranya bagaimana? Ya, untuk ini. Nah, kalau misalkan kayak seperti ini, jadi seluruh yang ada di tubuhnya itu kita lepas. Ya, sarung, celana, kalau perlu celana dalam juga kita lepas. Biasanya kalau biasanya dari rumah sakit itu dibagikan pempes, kan gitu kan. Nah, kecuali pempes. Kenapa kita nggak ngelepas? Buat ini ada kotoran. Kalau kotoran kita lepas malam itu baunya akan semakin semerbak. Itu. Nah, khawatir itu sehingga apa? Ganggu nanti orang yang mau takziah. Makanya kalau urusan masalah pempes biarkan. Nah, ketika pempes masih terpasang, masih nutup, insya Allah nggak bau, nggak terlalu untuk artinya daripada kalau kita lepas tapi kita belum untuk waktunya menyeboi dan memandikan. Makanya jangan. Hanya itu. Kalau biasanya dari rumah sakit kan dipakaikan ke pempes, ya. Tapi kalau hanya istilahnya pakai celana dalam ya semuanya lepas. Ya, caranya dari balik kain. Jadi gini. Ya, kita dari balik kain termasuk sarung, ikatan sarungnya ini kita lepas dari sini dulu. Ikatannya dulu. Nah, kalau sudah ikatan sarung itu lepas, kita tinggal lepasnya dari sini. Minta bantu kaki diangkat gini. Ya. Nah, ini misalnya kaki diangkat, sarungnya kita tarik dari bawah ini. Seret. Paham ini ya? Ya, jadi kaki tinggal diangkat, diminta diangkat. Nah, kita tarik sedikit kalau sudah sampai sini, ya, lepas. Jelas. Celana dalam juga demikian. Kita ngelepasnya cuma nggak bisa langsung. Karena itu satu persatu. Dari sisi ini ganti dari sisi ini. Sampai kalau sudah di bawah lutut kita bisa langsung tarik bersama ini. Paham ya? Nah, untuk kaos juga demikian. Jadi kita pakai ini termasuk kalau pakai baju koko atau kita lepaskan seperti saat hidup. Makanya jangan ini ditunggu kalau sudah kaku. Lakukan langsung. Ya, karena itu langsung ketika sudah mati langsung secepatnya kita lepas. Paham ya? Ya, jadi makanya kalau untuk seperti ini kaos kita langsung lepaskan seperti biasa. Ini satu, melepas ini dulu ya. Jadi kainnya ini dari ini kita angkat sampai ke bawah ketiak, kan gitu ya. Seperti kalau kita ngelepas itu. Tuh. Nah. Ya. Kalau kita kan ngelepas kaos kan gitu, kaos dalam itu. Baru terakhir adalah kepala. Nah, ini juga kalau itu sudah kain dari tangan yang kanan, yang kiri sampai ke leher, tinggal kepala diangkat sedikit. Nah, kita lepas ini. Kenapa nggak langsung dipotong? Kan banyak. Ada yang banyak pernah untuk mendapati nggak orang-orang seperti gunting? Ya, langsung mintanya gunting. Kalau sudah kaos langsung minta gunting. Nah, di sini perlu paham harus speakingnya juga. Ini harta yang berarti akan jadi hak milik ahli waris. Kalau inti langsung main potong, inti wajib doman. Wajib ganti, harus belikan lagi
untuk ahli waris. Berapa ini harganya? Harusnya dibayar. Kalau enggak dosa. Yang jadi khawatir adalah apa? Sudah ini harta waris, ada ahli waris mahjur alaih, anak yatimnya. Berarti ini sudah mengitlaf, menghilangkan hartanya anak yatim. Tambah dosa. Ini ya, sepele tapi hal yang banyak dilupakan. Ada di. Kecuali kalau sudah, tidak mungkin kan, karena datang dari rumah sakit sudah beberapa jam. Biasanya pasti kaku, gak bisa sudah. Lah baru kalau sudah seperti ini, itu pun syaratnya izin dulu kepada ahli waris. Ini sudah tidak bisa ya, jadi perlu kita potong karena nggak bisa lepas. Oh ya sudah izin ya, ya, baru potong supaya nggak jadi tambah dosa di sini loh. Makanya perlunya perawat jenazah juga ngerti fikih. Lepas daripada nggak ngerti fikih ini, rata-rata akhirnya ya justru yang ada kenanya tambah dosa. Khawatirnya gitu, paham ya? Sepilih sudah. Kalau sudah kita bisa ngasih pembeban kayak tadi ya. Bisa botol aqua itu taruh di sini ya, dari aqua air yang sedang itu, atau mungkin pakai yang lainnya. Kadang-kalanya kalau kampung pakai ulek-ulek batu gak apa-apa ya, taruh di sini. Selanjutnya adalah apa? Kita kan taklimidul an tadi sudah ya, menutup kelopak mata. Nah kemudian untuk masalah ngikat, cara untuk ngikat itu lihat, gunakan kain yang agak lebar. Tapi pun lebar nanti jangan ditariknya terlalu kenceng, akhirnya jadinya kecil gini. Supaya apa? Kalau gini sakit, menyakitkan, dan juga akhirnya apa? Sebenarnya perlunya kita cuma ingin ngangkat dari rahang ini supaya ketutup mulutnya. Jadi bukan berarti untuk harus kenceng-kencengan dalam ikat. Karena itu lihat, dicontohkan mulutnya terbuka. Jadi gini, lihat, jangan, walaupun gini jangan ditarik gini, sama aja. Enggak, ini maksudnya gini, lihat kecil. Loh, kalau gini kebanyakan ngecap. Ya, ini kurang panjang. Ada yang ya. Tuh, jadi pakainya apa? Lihat gini. Buat lebar. Tuh. Jadi cukup untuk ini, dan ikatnya pun nggak perlu terlalu kenceng. Yang penting ini terus ketutup, gitu loh, paham ya? Ya ini terus tutup, tinggal diikat. Ya, kemudian setelah itu apa? Baru tangan. Tangan itu sebenarnya cukup dengan ngikat sebenarnya di antara 2 jempol kalau bisa. Cuma terkadang kalau untuk langsung 2 jempol gini, ini agak susah. Ya biasanya akhirnya kebanyakan orang juga diikatnya di 2 pergelangan gini. Ya, ini juga kadang-kalanya kalau di rumah sakit itu sebenarnya pakai perban bisa lebar, iya. Cuma masalahnya terlalu kenceng sehingga apa? Jadinya kecil. Akhirnya apa? Cap. Padahal ini bukan untuk ngikat seperti orang mau dikerangkeng. Karena tujuannya cukup hanya supaya dia apa? Berada di posisi dia sedekap. Sehingga cukup hanya sedikit aja gini sudah cukup. Kenapa? Dia nggak bakal berusaha melepaskan diri. Itu makanya apa? Nggak perlu untuk kita terlalu kenceng-kenceng. Ya. Nah, ini kemudian yang berikutnya adalah apa? Kaki. Nah, kaki ini pun juga untuk kaki. Kita itu ngikatnya adalah di antara 2 jempol sebenarnya. Jadi sebenarnya gini. Tapi terkadang ada kalanya orang itu kakinya itu adalah apa? Posisinya kakinya gini. Ada yang kakinya itu gini. Jadi nggak bisa tegak gini. Loh, kalau ini kita tarik kayak seperti itu, kita tarik berat. Paham ya? Nah, kalau terlalu seperti itu berat, kita tambahkan diikatkan di pergelangannya gini. Jadi kita dekatkan dulu, ini kita ikat. Ya, pergelangan ini untuk yang di mata kaki itu. Nah, kita ikat. Kalau sudah kita ikat, dia akan semakin mendekat kan? Paling enggak segini. Nah, kita ikatkan lagi untuk yang di mata kaki. Kalau sudah dia enggak posisinya seperti itu kakinya, cukup di mata kaki aja satu gini. Hanya di yang di jempolnya aja. Ya, hanya cukup yang di jempol.
nggak perlu ditambahkan ngikat yang di mata kaki. Paham ya? Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini semuanya ya terlepas. Nah, nantinya dalam proses untuk talyin, pelemasan, ini yang penting. Untuk perlunya sebenarnya apa? Perlu dilemaskan supaya nanti menunjang kesempurnaan perawatan. Karena kalau kaku itu juga akan mengganggu daripada pemandian dan hal-hal yang lainnya termasuk menguburkan. Makanya perlu untuk kita lemaskan. Ya, terkadang justru akan mengkhawatirkan tidak sahnya memandikan. Contoh, ini kalau terlalu rapat, nih, khawatirnya air nggak masuk. Atau ini terlalu rapat, gini. Nah, ini kalau kakunya, ini susah. Khawatirnya yang di sini air nggak bisa masuk, di ketiak air nggak bisa masuk. Loh, kalau seperti itu terjadi, air nggak bisa rata, nggak sah akhirnya memandikannya. Makanya perlu dilemaskan. Caranya bagaimana? Nah, di sini. Jadi kalau memang kita mau melemaskan, kita buka. Kapan waktu pelemasan? Sebelum mengalami kaku. Biasanya kalau kita sebelum 2 jam dari awal kematian. Itu kalau bisa lakukan untuk pelemasan pertama. Karena biasanya setelah 2 jam itu sudah proses untuk membeku, untuk kaku dia. Jadi kaku itu tahu ya, proses untuk supaya kita tahu kakunya itu dari mana sih? Kita di persendian ini ada cairan pelumas. Itu ya, biasanya setiap persendian itu kan ada cairan pelumasnya itu. Ya, kalau menyembelih kambing. Itu kan pelumasnya itu kan. Itu kan di persendian ya. Nah, itu kalau kita masih hidup kena panas tubuh akan selalu cair. Kalau cair dia akan terus ya menjadikan pelumas bagi tubuh kita. Makanya lemas kita gerak gini. Tapi kalau sudah mulai mati itu membeku. Nah, saat pembekuan itu di posisi mana dia membeku, kakunya di situ. Kalau dia posisi bekunya di sini, dia akan terus gini. Kalau posisinya pas waktu diikat, karena diikat gini awal mati langsung diikat gini kan, sehingga dia baru nanti beku ya posisi kakunya kan seperti ini. Karena itu ini digagalkan pembekuannya itu dengan cara kita lakukan pelemasan. Ya apa caranya? Nah ini awali dari tangan kanan sebenarnya ya. Nah kita supaya kelihatan udah ketutup dari sini. Ya kita tunjukkan untuk tangan kiri. Ya apa untuk tangan? Lihat. Ya, pertama dari jemari kaki ini kita genggamkan pakai gini. Tuh. Ya, sambil kita pegangi tuh. Dan kita putar-putar gini. Nah, ini kita luruskan, kita genggamkan sehingga ruas-ruas jari ini lemas, kena. Ya, ruas-ruas jari pertama. Karena orang biasanya kalau mati gini. Kebanyakan. Dan kalau gini ini tarik seperti apapun balik lagi dia ngepir balik susah sudah ya. Karena itu ini kita luruskan. Nah kita gerakkan tuh ambil kemudian apa siku nih kita pegang luruskan tuh ulangi berapa kali sama termasuk juga bahu jadi gini tuh. Nah. Ya. Ini kita ulangi berapa kali termasuk itu. Nah, sudah tangan kanan, yang kiri semuanya ya. Kemudian apa? Kaki. Ya, kemudian kaki. Kaki berarti kita lepasi dulu ya. Nah, caranya untuk kaki bagaimana? Sama. Jadi di sini untuk kaki ini, loh, jemarinya ya, sambil di mata kaki, loh. Ya. Nah setelah itu kita pegang bawahnya lutut gini, lututnya kita teguk gini. Sekalian kalau sudah berapa kali untuk yang di pinggul, jadi gini. Ya kita tahan tuh. Jadi kena semuanya. Jadi di bagian mata kaki, lutut sama pinggul, kanan kiri. Ya, kemudian apa? Setelahnya kita setengah dudukkan, jadi gini, supaya punggungnya juga lemas.
Ya. Nah, berapa kali ini kita lakukan? Ini kalau sudah sama punggung itu satu. Ya, kita ulang berapa kali gini-gini tadi, berapa gerak berapa kali itu sudah lengkap. Satu ini itu sekali. Dan ini kalau bisa ulangi 2 kali seperti ini. Artinya apa? Lakukan 2 kali. Itu sudah cukup. Dengan jeda juga sama. Kalau bisa sebelum 2 jam. Jadi sebab di 2 jam pertama lakukan yang pertama. Selanjutnya apa? Setelah itu mungkin sejam lagi atau maksimal 2 jam lagi lakukan lagi. Seperti tadi. Ya, kalaupun itu sampai besok dirawat tetap lemes. Kita sudah mempraktikkan seperti ini berapa kali. Nah, biasanya kalau sekali masih kaku. Tapi kakunya kalau sudah pernah dilemeskan lebih mudah untuk kita lemeskan kembali. Walaupun kaku loh. Jadi saat ini ada kaku. Tadi malam sudah kita lemeskan. Tapi ini kok ada kaku. Berapa kali? Biasanya 1. Ada kaku. Oh ya, walaupun kaku tapi masih lebih gampang. Loh, biasanya kita tarik gini, gampang. Dia akan kembali seperti lemes lagi ketika malamnya sudah pernah dilemeskan. Ya, tapi kalau sudah 2 kali seperti orang tidur, semuanya ini ruas lemes semuanya. Dan itu kita sudah membuktikan. Ya, bahkan ada yang sekali saja lemes. Kita pernah pagi memandikan, dia meninggalnya sore. Pagi kita mandikan, tak lihat loh kok lemes. Akhirnya tanya, oh ada keluarganya ini. Ya, pernah belajar sama kita untuk memandikan ini. Tak tanya, kau lemes kan tadi malam? Iya, berapa kali? 1 kali Ustaz. Sekali aja? Iya. Sampai pagi lemes. Gitu. Tapi nggak menjamin. Ya, makanya biasanya lebih banyak kalau hanya sekali ada kaku lagi. Makanya lebih enak 2 kali. Itu kalau sudah 2 kali rata-rata sudah nggak akan mengalami kaku lagi sampai besok. Nah, kenapa perlu sampai besok? Nah, karena pada itu kita tahu waktu kita memandikan itu kapan? Kita memandikan mayit itu mendekati waktu mau disolati. Jangan terlalu jauh. Kebanyakan ada di kampung itu awal langsung mati langsung dimandikan, tapi ini rata-rata karena salah persepsi, salah pemahamannya mereka. Kenapa? Nah, ada yang kesalahan pemahaman gini, memahami bahwasanya orang kalau mau belum dimandikan itu belum boleh untuk di ngaji Yasin dan ditahlili. Itu banyak. Makanya sehingga Pak, ketika mereka itu mati misalnya mendapati malam, nah langsung malam itu juga langsung dimandikan, padahal disolatinya masih besok pagi atau besok siang bahkan. Gitu loh. Nah, ketika kita tanya kenapa? Ya supaya bisa di ngaji Yasin, padahal tidak demikian. Kalau hanya untuk ngaji Yasin dan tahlil, nggak perlu harus dimandikan, karena yang nggak boleh kecuali dengan dimandikan adalah untuk disolati saja. Itu baru disyaratkan harus dimandikan, kan itu ya. Kalau hanya ngaji Yasin, khatam Quran nggak apa-apa walaupun belum dimandikan. Paham ini ya? Lah kenapa kok kita waktunya mendekati untuk waktu mensolati, ringan dan juga takhfif supaya apa? Meminimalisir dari kemungkinan keluar lagi najis. Itu yang kita rata-rata karena kita dapati orang kalau memandikannya malam, pagi itu sudah bau kotoran. Jadi masalah kalau kena kafan berarti pagi saat mau disolati nggak sah solatnya. Kenapa? Najis. Sehingga wajib disolati, disucikan lagi. Lah masalahnya kalau kena kafan ganti kafan, kalau nggak disucikan kafannya tambah repot, 2 kali kerja. Makanya kenapa kita biasanya mendekati untuk waktu mensolat. Kenapa? Kita masih menjamin untuk suci. Nah, rata-rata biasanya kita tarik jeda waktu 3 atau 4 jam. Lebih enak 4 jam sebelum waktu disolati. Jadi kalau anda disuruh mandikan, tanya dulu, disolati jam berapa? Jenazah dibawa ke masjid jam berapa? Oh, jam 10. Nah, maka jam 6 itu lakukan
atau maksimal jam 7 pagi itu mulai mandikan. Ya, jam 7 pagi mulai mandikan. Ya, ini masalahnya kalau pagi lah itu pagi dibawa ini ya berarti nanti harus subuh juga mandikan. Kita pernah jam 12 malam mandikan, jam 3 baru selesai, dan itu tidak kita kafani, masih hanya kita mandikan 3 jam, jam 12 malam, jam 3 sebelum subuh. Nah, itu belum kita kafani karena khawatir, karena besok masih mau disolatinya, besok malam itu perlu hanya disolati, ada orang mau solati, sehingga kita pulang dari tempat situ hampir setengah jam ke rumah ya, terus kemudian jam 6 mana janji jam 6 mana balik lagi ke sini. Jadi kita nyampe rumah setengah 4, jam 6 Anda sudah, sebelum jam 6 Anda sudah berangkat ke situ untuk mengkafani. Waktu itu pernah terjadi demikian ya. Kenapa harus kita mau untuk seperti itu? Orang tua kita sendiri ya. Kalau sudah mikir orang tua kita sendiri, kita nggak akan untuk merasa berat berkorban ya. Mau seperti apapun capeknya kita enak mau untuk ya. Ya, sebenarnya pertanyaannya yang lebih penting bukan untuk itu, tempat memandikan itu yang lebih utamanya sebenarnya. Tempat memandikan dan merawat jenazah itu di mana? Di tempat meninggalnya itu sebenarnya harusnya seperti itu. Jadi kalau meninggal di Jakarta, wajibnya sebenarnya adalah apa? Dimandikan di Jakarta. Karena yang menjadi kewajiban itu di tempat orang-orang yang mana dia meninggal di mana, ya orang itu yang wajib untuk mandikan, yang kena khitab. Yang kena khitab itu kena kewajiban memandikan itu apa? Di orang-orang di daerah sekitar daripada tempat orang itu meninggal di mana. Kalau orang Solo meninggal di Jakarta, orang Jakarta yang wajib. Karena itu sebenarnya nggak boleh dibawa ke Solo sebelum dimandikan di Jakarta. Kalau dibawa ke Solo sebelum dimandikan, orang Jakarta dosa. Kena dosanya orang Jakarta. Gitu loh. Paham ini ya? Kena dosanya. Nah, itu banyak sering terjadi. Ya, kadang-kadangnya dirawat di rumah sakit di luar kota, meninggal di rumah sakit, langsung bawa pulang. Lah itu kan? Ya, sini Karanganyar sebenarnya luar sudah. Ya. Nah, kalau dibawa misalkan apa? Meninggal di Solo, orang Karanganyar dibawa ke Karanganyar, itu sebenarnya sudah keluar. Orang apa? Orang Solonya berdosa. Artinya itu. Harusnya apa? Dimandikan dulu di Solo baru dibawa pulang ke Karanganyar. Sebenarnya demikian. Ya, tapi apa? Akhirnya kita pun banyak terjadi hal yang demikian. Di Pasuruan pun banyak. Ya, orang rumah sakitnya Pasuruan karena kurang mumpuni sehingga banyak dirawatnya biasanya apa? Antara Malang Surabaya. Meninggal di situ langsung main bawa pulang ke Pasuruan. Wah, ini bagaimana, kasihan orang Malangnya, kasihan orang Surabayanya. Nah, akhirnya untung waktu ini kita menemukan ada fatwanya Habib Abdul Qadir Ar-Rawish. Habib Abdul Qadir Ar-Rawish As-Segaf. Beliau teman belajarnya sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Ya, teman belajarnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Ada 3 sebenarnya yang sama Habib Ali Al-Habsyi, sama-sama diberikan nama Abdul Qadir. Di antara Habib Abdul Qadir bin Ahmad, Habib Abdul Qadir Ar-Rawish ini, ada lagi satu, cuma lupa Abdul Qadir siapa yang satunya ini. Nah, ini untuk apa? Supaya tabarukan dengan Abdul Qadir Al-Jilani, supaya mendapatkan apa halnya Habib Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani semuanya. Itu Habib Ali Al-Habsyi semuanya yang memberikan nama, 3-tiganya itu. Ya, kan Habib Qadir bin Ahmad mendapati 2 tahun Habib Ali Al-Habsyi. Jadi pas lahir yang ngasih nama Habib Ali Al-Habsyi. Nah, pernah Habib Qadir bin Ahmad ngomong ke Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, "Ya Sayyid, hadza Abdul Qadir Ar-Rawish al-fiqhu inda iltahama bidami wa lahmi." Ilmu fikih sudah mendarah daging pada dia. Oleh dia alama. Dalam khususnya dalam fikih. Nah, beliau untung di fatwanya itu yang kita jadikan pegangan sampai sekarang.
Ketika sering terjadi hal-hal yang demikian ini, ya, itu yang kita jadikan pegangan. Nah, apa? Beliau mengatakan di antara apa? Yang terhitab itu bukan hanya orang yang ada di daerah sekitar saat meninggal, tapi juga orang daerah lain yang ikut hadir saat meninggal, termasuk keluarga. Nah, itu enak. Nah, biasanya ada dari keluarganya. Kalau kita mau dipindahkan gitu, kita tanya, ada nggak yang saat mati ikut dari keluarganya, anaknya mungkin yang nunggui saat meninggal, waktu meninggalnya? Oh, ada. Siapa anaknya? Iya. Gak apa-apa kalau mau pindah, anaknya harus ikut mandikan. Anaknya harus ikut mandikan. Kalau enggak, nah, kasihan orang yang di Malang atau Surabaya itu nanti berdosa. Nah, kalau ada ya itu ikut yang mandikan. Kenapa? Kata beliau, termasuk yang terhitab kena kewajiban itu yang ikut saat meninggalnya itu siapa? Yang ada di segi sampingnya yang mati itu. Nah, itu juga kena kewajiban walaupun orang di luar kota. Nah, ini yang kita pakai. Ya, ini bisa dijadikan dengan Fatihah Habibul Qadir Ar-Rawish. Nah, itu termasuk yang sampai saat ini pun kita pakai itu. Karena ya banyak soalnya kejadian. Main dibawa pulang langsung ke Pasuruan. Duh, ini akhirnya Pak ya kita cari-cari, bahkan pernah akhirnya sudah nggak ngomong kalau meninggalnya di luar kota. Ada orang Surabaya waktu itu, ya antum tanggung jawab, tak bilang gitu. Antum orang Surabaya sudah, ini sudah kita mandikan baru bilang, harusnya apa dari tadi karena kita nggak tahu meninggalnya, tak kira sudah meninggal orang Pasuruan, meninggal di Pasuruan, baru sudah selesai baru ngomong. Itu ya, jadi ini jadi pegangan. Perhatikan, jadi mindahnya itu nggak boleh. Nah, kalau tadi seperti itu sudah dimandikan di Jakarta, apalagi sudah isolati, ini cukup hanya mindah, itu pun banyak ulama membolehkan. Ya, banyak ulama membolehkan. Seperti yang Sohibul Magom sendiri ya, Habib Alwi dari Palembang ke sini, sudah dirawat semuanya, baru dikuburkannya di Solo, kan itu. Ya, itu bagaimana kita sucikan kembali dengan cara mengganti kafannya rata-rata. Kalau bukan kotoran, masalahnya kalau kotoran biasanya kalau kita mendapati bukan kotoran, apa? Keluar cairan. Kita pernah 2 kali alami seperti ini. Meninggal di Kalimantan, sudah dimandikan di sana kan langsung pakai peti. Ya, sudah dikafani apa? Sudah nyampe sini itu kain kafan segini basah, cairan kuning semuanya. Itu kuning, semuanya ini basah sampai dada gini. Pernah lagi ada jemaah Pasuruan meninggal di Jakarta, sudah dimandikan, masya Allah perawatannya Jakarta. Ya, dia punya bisul besar di sini, hampir seperti tumor gitu besar. Udah nyampe Pasuruan, ya waktu itu kita sudah dimandikan, ya sudah selesai, berarti kita nggak punya tugas. Saya kata Pak, sekarang katanya ada ini, tapi sudah ada anak yang pernah belajar sama kita, ada ngomong katanya dia sekarang tak suruh untuk ngerawat. Ya, kita lihat kok nggak datang mayitnya. Ini kita nunggu di masjid, akhirnya suruh coba kok dilihat, mungkin mau ada perlu yang dibantu tuh di sana. Oh ya, kita lihat ke tempatnya sama sekali belum dirawat. Loh kenapa? Masih bingung Ustadznya apa? Jadi sudah tadi ini bisulnya itu dikasih kapas sudah tebel semuanya, itu sampai darahnya itu sampai apa? Kempis, itu namanya bisul besar itu, darah penuh segini. Darah. Sampai waktu itu kapas itu kita angkat terotos darah. Jadi semuanya bahkan sampai bagian bawahnya dari ini itu tembus saking banyak darahnya. Ya apa kalau seperti ini? Kita waktu itu langsung kita potong. Yang najis ini kita potong semuanya. Kita tidak mau ganti semuanya. Kalau ganti semuanya tambah repot. Kenapa? Buka aurat dan yang lain sebagainya nanti. Sehingga kita nggak perlu, kita potong untuk dari sini. Yang nggak kena najis itu kita potong, kita buang ini. Terus kita bersihkan semuanya dari najisnya, semuanya ini kita ganti juga tetap 3 lembar untuk yang baru, dengan kafan yang baru lagi. Dah selesai.
sampai maghrib. Karena tak pikir dari tadi sudah dirawat, nggak taunya belum. Karena masih bingung, ya apa caranya ini. Akhirnya sudah kita ambil gunting semuanya. Kita gunting semuanya, akhirnya kita ganti kapas baru, kita ganti juga kain kafan yang baru, dah selesai. Nah itu nanti sebenarnya itu pembahasan di kafan aja ya. Dah selesai ya. Nah, ini sampai nanti ketika prosesi untuk memandikan ya. Nah, sekarang masuk kepada prosesi memandikan. Nah dalam prosesi memandikan itu yang perlu nanti kita persiapkan adalah peralatannya. Pertama peralatan mandikan gini, kita juga di Pasuruan pakai yang seperti ini. Cuma kalau mau kita untuk lebih ini lagi, ini kurang bantalannya, ini kurang banyak. Bahkan kalau perlu supaya bantalan ini agak dipaskan ke sini sehingga nggak gampang gerak, sehingga seret. Nah, perlunya apa? Kalau mungkin di jarak dari 10 cm, 10 cm, 10 cm. Supaya apa? Nah, kadang-kadang ini gerak, loh kayak gini. Ini sering gerak. Sehingga ketika kadang-kadangnya apa? Ada kalanya terlalu gerak ngumpul ke sini sehingga apa? Punggungnya masuk gini atau bagian pantatnya masuk, sehingga apa? Susah untuk kita perlu betulkan lagi. Kadang-kadangnya apa? Angkat, betulkan lagi gini. Nah, itu sering berapa kali. Akhirnya kita kalau apa di Pasuruan ini tambahi lagi. Jadi diperbanyak, bahkan kalau perlu bukan hanya diperbanyaknya tapi juga ini dipres sampai ke sini sehingga nggak gampang dia. Nih lo kan gini kan, lihat kan, tuh dia bisa muter-muter gini. Itu masalahnya. Jadi bantalannya bisa muter, kadang muter ke sini, sehingga ini kadang ngumpul, ini ngumpul ke sini karena licin kena sabun dan yang sebagainya. Sehingga tengahnya jeglong, dianjlok tubuhnya. Sehingga membalikan lagi. Biasanya kena diantara kendala seperti itu. Ya, makanya kalau seperti ini bisa ditambahkan dan sekaligus dibuat untuk yang lebih ngepres ke dinding-dinding di sampingnya. Ya. Yang kedua apa? Tong air. Tong air. Biasanya bahkan kita dua. Satu tong besar, ya. Yang satu biasanya timba agak besar. Apa perlunya? Kenapa nggak pakai langsung keran? Iya. Karena kita nanti dalam prosesi itu memandikan itu ada air yang bercampur sabun cair. Itu kita larutkan. Jadi nggak mungkin kalau pakai keran. Sehingga pakainya apa? Canting, karena disiramkan gini. Ya, kalau hanya air bersih untuk nyiram waktu air bersih bisa. Biasanya makanya kita dua itu apa? Air di tong itu kita buat hanya air bersih, yang ditimba itu kita buat campuran nanti. Termasuk terakhir adalah air campur dengan kapur. Itu nanti itu gantinya campurannya adalah dipakai yang timba besar. Tong tetap air bersih. Kenapa nggak pakai keran juga kalau air bersihnya? Biasanya kita banyak ada kendala ketika hanya pakai keran. Pertama, kadang-kadangnya terlalu kenceng, menyakitkan. Ya. Kadang-kadang sebaliknya gak keluar. Kenapa? Keran yang di dalam dibuka. Ada keran pakai untuk masak juga sehingga apa? Wah, gak keluar. Kadang terus ngagetkan, tiba-tiba lalu kenceng karena saya tutup drot, ya itu. Sehingga apa? Gak bisa untuk konsisten. Makanya apa? Lebih tepat untuk pakai canting. Kita lebih bisa memperkirakan perlu kenceng atau tidaknya. Kita bisa menggunakan pakai canting. Itu lebih enak. Ya, makanya biasanya kita nggak pakai keran. Keran tetap terus jalan untuk ngisi, iya. Tapi kita tetap menggunakannya untuk nyiramnya hanya pakai canting. Itu, ya. Kemudian diantaranya ada lagi apa? Perlu kita dua kain memandikan. Nah, ini untuk masih baru semuanya. Ya, jadi belum ada korbannya ini. Ya, ini karena baru beli yang di Pasuruan untuk taruh itu banyak korbannya sudah. Kita pakai dua kain ini untuk memandikan. Biasanya sebagian ada pakai sewek, pakai jari. Ya, kita pakai lihat yang terawangin, maksudnya yang pori-porinya besar. Supaya apa? Memudahkan tembus air. Air sabun, termasuk nanti air sidir. Anaknya dengan ada sidir bidara itu. Nah ini supaya dengan ini tembus. Kenapa pakai dua? Yang gelap ini nutupi untuk ke
di area aurat, sedangkan yang ini untuk nutup mulai kepala sampai ke bawah. Nanti kita contohkan. Ya, ini 2 kain. Kemudian handuk, kita pakai handuk meteran. Ini juga masih baru. Untuk masih baru semuanya. Ya, ini kita minimal 2,5 meter atau bahkan 3 meter. Ya, terkadang ada sebagian menggunakan ihram ya, tapi kalau untuk hanya untuk ini janganlah. Ihram buat untuk ibadah saja. Sisanya atharul ibadah, bekasnya ibadah kita simpan. Ya. Nah, kita gunakan ini aja. Kemudian lagi yang perlu diantaranya kita menggunakan ini. Pakai sarung tangan. Sarung tangan kita buat dari kain kafan yang murah aja. Ini 2. Ya, kita buatkan untuk ada talinya jadi gini. Nah, ini nanti bisa kita contohkan, ditinggal di sini. Ya, untuk di sini bisa membuat contoh seperti ini. Nanti kita taruh ada di sini. Ya, jadi ini kita buat ini. Perlunya untuk apa diikat? Kenapa kok pakai ini? Biasanya ada pakai karet yang dijual di apotek. Kalau karet itu terlalu licin, karena untuk pakai sabun nggak bisa untuk buat gosok. Kalau ini enak buat gosok, enak langsung. Ini buat gosokan enak. Jadi kita nggak perlu untuk kalau kadang-kadang kalau karet mau gosok, ambil kapas dicelup untuk yang dibuat gosokan sabun. Itu sering lepas, sering hilang, akhirnya jatuh atau yang lainnya. Nah kalau ini nggak sudah, karena ini buat gosoknya, ini enak. Ya, dan ini kita perlukan sekali memandikan 2. Bukan untuk kita cuci kita pakai lagi, enggak. Ini sekali pakai. Jadi sekali langsung buang. Makanya kita nyetok. Ya, kita nyetok. Nah, kemudian ini ada kain. Kita juga buat dari kain kafan ini. Ya, karena ini untuk membersihkan nanti di anggota yang di wajah, mata, hidung, telinga, mulut. Kita bersihkan pakai kain ini. Kain kecil-kecil. Nah, kenapa kita sambung? Ya enggak, supaya enggak gampang hilang. Karena kita pakainya nanti biasanya gini. Tuh. Kita selipkan di sarung gini kalau mandikan. Perlu 1, tinggal narik. Ya. Nah, perlu lagi tinggal narik. Nah, terus kita nanti kita contohkan. Ya. Nah, di antaranya lagi adalah apa? Sabun, ya. Kita bawakan semuanya biar tahu ya. Biasanya kalau kita nyediakan, kita bawa sabun ini untuk nanti penyabunan. Tapi setiap daripada kita memandikan, kita 2 ini itu 1 kali memandikan. Seukuran ini 450 mili. Karena itu di pondok ini 2 bulan. Ini sekali memandikan. Itu 2, bukan 1, 2. Ya. Ditambah biasanya ini itu untuk gampang, supaya gampang nanti untuk pencetan, untuk penyabunan. Tambah lagi sabun bayi, sampo bayi. Sampo bayi ya. Sampo bayi itu kita menggunakan hanya untuk di area wajah dan kepala. Itu gosokannya yang kalau di tubuh lainnya pakai sabun, kalau untuk wajah dan kepala kita gunakannya pakai sampo bayi. Kenapa nggak sekaligus? Ya seperti halnya yang ada di iklannya, supaya nggak pedih di mata. Ya. Itu. Kemudian apa? Tusuk gigi. Ini untuk kita gunakan pembersihan kuku. Kemudian kapur barus. Kalau segini kurang, 2 kali ini. Ya, agak besar sedikit yang gini lah. Ya, 2 kalinya ini. Ini berapa gram ini? Jadi 2 kalinya ini. Ya, antara yang 300 atau yang paling enggak 250. Ya, itu sudah cukup. Untuk apa? Soalnya ini digunakan untuk 2. Untuk proses pemandian dan juga nanti untuk mengkafani. Ya, kapur barus. Ini dilembutkan, nggak cukup untuk dilembutkan ditumbuk, tapi kalau perlu diayak. Jadi sekalian, tidak ada. Kadang kalau sudah ditumbuk cuma gini, banyak nanti besar-besar. Ya, makanya kalau perlu diayak, jadi lebih lembut. Nih, kemudian kita juga ada kalau ini untuk proses pengkafanan nanti, ini kayu cendana bubuk. Biasanya dijual di pasar, orang-orang jualan kembang. Bukan kembang hidup, yang kembang-kembang tabur itu. Ya, ini biasanya nih ada
ya. Kemudian lagi, nah kalau di sana kita ini sedir, ya ini yang bidarah itu, ya. Ada lagi yang namanya hutaikah atau hatikah. Ini yang digunakan untuk gosokan penyabunan. Aslinya ini sama sekali kalau di Hadramut tidak pakai sabun. Jadi gosokannya pakai hutaikah ini. Ini semuanya dari daun dan dari pohon. Ini kalau untuk yang dicampur dengan air sabun itu pakai sidir. Ini daun bidara. Ya, cuma masalahnya ini nggak gampang didapatkan di sini. Ada orang pakai daun bidara yang di sini kelihatannya teksturnya beda. Ada, jadi terlalu, dan ini memang mudah untuk menggumpal. Jadi kalau dicampurkan dengan air itu harus agak sulit juga untuk cara menyaburnya. Ya, enaknya kalau ini herbal, sehingga apa? Nggak menjadikan kering di kulit. Beda kalau ini. Kalau sudah tidak lagi basah, maka menjadikan kering di kulit. Itu kalau ini enggak. Makanya kalau bisa pakai ini lebih enak, tapi masalahnya nggak mudah. Ya, dapatnya dari Hadramut juga. Ya. Nah ini ya contohnya yang kita perlukan untuk proses tadi mandikan, dan juga nanti pastinya adalah kafan, dan juga untuk kapas. Kita kapas itu bisa untuk kapas ini karena nanti penggunaan kapas itu untuk proses pengkafanan, dan sedikit untuk daripada di saat diperlukan nanti untuk waktu memandikan. Ya, kita kapas itu, ini kebanyakan, ini sekilo, separuhnya ini. Kapas gulung yang seperti ini. Bahkan kalau perlu, yang mereknya ini juga. Bukan karena apa? Ya, makanya sebelum itu bukan karena apa? Kita sudah banyak memilah, teksturnya kurang kuat. Yang lebih bagus yang ini. Ya, yang warnanya pokoknya hijau pupus seperti ini sudah. Hijau muda ini. Ya, kalau mereknya One Made. Itu 500 gram setengah kilo langsung. Jangan 252, tapi 500. Kalau ini sekilo, separuhnya ini. Itu nanti seperti sejedah besar. Nah, itu sekali untuk memandikan kita perlu setengah kilo. Ya, nah ini nanti kita contohkan yang sudah dibuka. Ya, sudah. Ini beberapa yang kita perlukan. Nah, kita sekarang mulai untuk prosesi memandikan. Nah, sekarang dalam tata cara untuk memandikan yang pertama, ketika sudah berada di dan kita ingin memindahkan, lihat, kalau sudah mau memindahkan mayit, maka bagaimana? Seluruh kain ini kita langsung balutkan ke bawah semuanya, ya. Makanya ini kan ada agak lebar sehingga menutup sampai ke bagian bawah. Ya, dan ngangkatnya bagaimana? Lihat daripada mayitnya. Kalau sekiranya mayit itu tidak terlalu berat, maka sebenarnya lebih enak ngangkat itu dirangkul gini. Jadi ngangkatnya ngerangkul gini. Per orang ngerangkul. Tapi kalau terlalu berat, nah ngerangkul ini biasanya nggak nyampe. Orangnya terlalu besar, apalagi yang bagian sini nggak akan nyampe. Ya. Sehingga apa? Ya perlu dari dua sisi. Kalau orangnya nggak terlalu besar, cukup hanya dari satu sisi. Sisi gini semuanya misalkan, atau dari sisi sini terserah. Itu lebih enak untuk dirangkul. Kenapa dirangkul? Supaya apa? Lebih aman daripada jatuh. Karena kalau gini ini resiko. Resikonya kalau kesandung. Biasanya orang kalau tersandung itu kaget. Kagetnya kalau kaget lah. Kagetnya kalau ini, lah gini ini tersentak dia gelundung itu mayit. Nah, tapi kalau dirangkul, nah, loh, ya, masih gini. Nah, tapi kalau besar ya nggak mungkin, karena nggak mungkin kan tubuhnya besar. Berarti dari dua sisi ya kita ngangkatnya ke sini semuanya. Jadi gini nantinya, akhirnya. Tapi bareng untuk dari dua orang, ya dari dua sisi semuanya kita ngangkat bersamaan begini. Karena nggak bisa untuk merangkul. Paham ya? Nah, sudah. Sekarang kita masuk ke proses memandikan. Tim itu berapa yang kita perlukan? Tim itu sekali biasanya kita mandikan paling minimal untuk efektif mandikan 5 orang. 1 bagian ghusil yang mandikan 4 asisten.
Makanya di sini kalau ada pembentukan tim, ya minimal 5 orang. Minimal. Kalau bisa lebih boleh, ya. Nah, nantinya apa? Karena ada hal-hal yang juga diperlukan di situ. Nah, termasuk yang belum di sini tadi belum tak sebutkan adalah apa? Bukhur untuk dupa. Jadi setiap memandikan mulai awal akhir ruangan itu kita wangikan, kita kasih untuk dupa. Kenapa demikian? Ya pastinya untuk supaya kalaupun ada daripada keluar kotoran dan bau dari si mayit tertutupi dengan wanginya, sehingga bagi yang mandikan juga enak, nggak sampai dia merasa jijik. Bagi supaya misalkan itu ada aib, ada yang bisa menjadi cacat, ya tertutupi sehingga apa? Orang nggak merasa ada aib daripada bau tubuhnya si mayit. Kenapa? Sudah tertutup dengan bau wanginya dari dupa. Paham ya? Jadi setiap awal sampai akhir kita wangikan dengan dupa. Paham ini? Nah, ini pertama, lihat. Kita caranya kita pasangkan kain ini dulu. Jadi cara masangkan kain ini, ya, sebelum ini kita buka, kita pasang kain ini. Nah, kain ini menutup dari kepala sampai ke kaki, loh. Ya. Kemudian kain yang kedua, nah ini hanya untuk nutup di area aurat. Jadi gini, memanjangnya ke sana. Kenapa kok perlu demikian? Lihat, enak apalagi kalau pakai seperti ini. Ini nanti kita perlu bolak-balik kan daripada tubuh mayit. Nah, kalau dibolak-balik hanya pakai kain ini, yang biasanya orang di kampung pakai jarik, ya rata-rata kalau dibalik auratnya khususnya bagian pantat itu kelihatan. Nah, makanya ini kita pasang seperti ini, walaupun dibalik ketutup sama kain yang coklat yang gelap ini. Paham ya? Nah, kalau sudah, ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini bisa dipegang, tinggal kain putih ini tarik. Ya, coba dibantu ditarik. Nah, ini dipegang. Tarik. Cara melepaskannya maksudnya. Nah, lihat. Tuh. Ada aurat yang terbuka enggak? Enggak. Ya, cara melepasnya seperti itu. Jadi pasangkan dulu kain ini 2, selanjutnya kain putih tinggal di kain spraynya tadi sudah bisa kita lepas. Berarti ini kan sudah telanjang bulat. Paham ya? Nah, kalaupun ada kain ini sudah kita lepaskan semuanya. Ya. Nah, sekarang biasanya kalau kita merawat itu, pertama yang harus kita tanya, dia matinya dirawat di rumah sakit apa enggak? Itu. Kalau dia dikatakan dirawat di rumah sakit, iya. Berarti diinfus ya? Iya. Rata-rata kan? Nah, kalau sudah diinfus langsung minta sediakan minyak goreng. Nah, ya, minyak goreng ini jangan minyak zaitun. Minyak zaitun itu lama sedikit langsung keset. Makanya kita yang butuhkan untuk yang licin minyak goreng. Sekarang susah jadi. Ya, perlunya minyak goreng. Ya. Nah, jadi minyak goreng untuk apa? Dalam melepaskan plester kalau memang ada, perban kalau memang ada, atau bekas plesternya. Karena bekas plester itu pasti ada lemnya yang masih nempel. Lah itu yang sering kalau teledor bukan lagi nggak sempurna tapi nggak sah. Kalau sudah mandinya tidak sah, nggak boleh disolati, berarti belum gugur kewajibannya, masih dosa semuanya. Lah ini yang kadang-kadangnya nggak dipahami. Ini yang kadang-kadangnya nggak dipahami. Kalau ini ya luput dari sini, ini nggak sah sudah. Kenapa? Karena nggak bisa rata semuanya tubuhnya. Ya, apalagi khususnya bekas plesternya itu. Paham ini ya? Termasuk karena apa? Kita membersihkan dari ada mungkin darah yang membeku ataukah dari yang lainnya. Nah, kita nanti pakainya minyak goreng itu. Dengan apa? Cukup minyak goreng pakai ini. Jadi kita ngambil kapasnya dari itu sebagian. Nah, kapas ini langsung kita celupkan di minyak goreng. Ya, kita celupkan minyak goreng. Nah, biasanya misalkan tangan di sini ya ada perban atau masih plester bekas infus. Ya, nah, caranya bagaimana? Makanya bisa di dalam mangkok itu minyak goreng kita celup ini. Kemudian apa? Plesternya kita basahi bagian atasnya
Semuanya kita basahi pakai minyak goreng. Bagian atasnya ya. Nah, selanjutnya apa? Ambil sedikit di ujung. Mungkin kita pakai kuku sedikit buka. Ambil geser gini, biasanya buka. Nah, bagian ujung sedikit. Nah, kalau sudah pegang itu pakai kuku gini. Nah, ini yang ada masih ada minyak gorengnya, dorong masukkan di bawahnya sambil didorong gini. Dibantu ini sedikit narik, ini dorong. Ini akan licin, mudah untuk lepas. Jangan langsung main gini, krek. Ya kita aja kalau hidup bagaimana? Apalagi pakai lakban misalkan, langsung main tarik, krak, sakit. Nah, caranya itu. Jadi ambil sedikit ya, bagian atasnya dibasahi dulu. Sedikit dorong, kemudian dorong sambil ini dibantu ditarik, ini dorong, paham nggak? Ya, ini tarik, ini sambil bantu dorong, itu gampang, lebih mudah gini, lepas. Nah, nggak cukup dengan itu, kalau sudah, ini ada masih bekas lemnya. Kalau plester itu perban itu, lemnya pasti ada yang nempel tetap di sini. Nah, itu yang justru yang terpenting. Ini kita gosok gini, tetap pakai kapas yang ada minyaknya tadi. Gosokkan aja gini. Ini kadang-kalanya ada bekas operasi, ada yang membeku, ya. Nah, pakai ini aja. Kita pernah ada anak yang mati kecelakaan, itu bekas aspal nempel di sini, hitam-hitam. Jadi ada hitamnya aspal itu di sini. Ya kita bersihkan, pelan-pelan di kulit ini sampai sekiranya aspal tadi bersih. Pakai ini, kapas sama minyak. Pelan gini ya, jadi terus kita bersihkan seperti itu. Nah, ini diantaranya ya, kalau untuk masalah ke plester. Nah, sekarang yang kedua, kalau keluar darah segar ya apa? Terkadang kan ada bekas daripada mungkin lubang yang mengeluarkan darah segar, masih darah keluar terus ngucur. Nah, bagaimana caranya? Ketika tahu seperti itu kondisi mayitnya, langsung minta disediakan es balok. Ini tips ini ya. Es balok kasih ditaruh di timba, kasih air. Nah, kita buat air es itu untuk kita siramkan di tempat lukanya saja, bukan seluruh tubuh. Hanya cukup di tempat luka yang keluar darah tadi, kita sirami terus ya. Tapi jangan fokus di situ aja, kita sambil jalan mandikan, waktu di pas luka kita sirami pakai air es gitu. Nah, itu lama-lama berapa kali akan ya mampet, nggak keluar lagi darah. Dan itu sudah kita buktikan. Nah, itu sudah kita praktekkan berapa kali yang semacam itu. Nah, kenapa? Di sini kita misalkan keluar darah, itu karena jaringan di dalam itu kan rusak, pecah. Nah, jaringan itu kita bekukan pakai air es. Nah, kalau sudah demikian, dia akan memutih, dah nggak keluar lagi darah. Dan itu berapa kali sudah ya kita mempraktekkan yang semacam itu, mendapati kondisi mayit dari kecelakaan dan lainnya itu sudah berapa kali, dan kita praktekkan benar-benar nggak keluar. Paham ya?